Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini. Mari dengan penuh sukacita kita memasuki ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Mari bersaat teduh di hadapan Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas setiap kita berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Nas panggilan beribadah terambil dari Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Mari jemaat sekalian, dengan kesungguhan hati kita bersama mengagungkan, meninggikan, dan memuji Tuhan. Karena Dialah satu-satunya yang layak menerima pujian. Tinggikan di atas seluruh bumi, semua ciptaan bersorak. Ku tinggikan, Kau tinggikan, Jehovah Kau ku tinggikan. Raja damai, penasehat. Raja damai, penasehat, pemurah, putra Tuhan semesta, penguasa, Dia Allah, Raja Mahayu. Ku tinggikan, Kau ku tinggikan di atas seluruh bumi, semua ciptaan bersorak. Ku tinggikan, Kau ku tinggikan, Jehovah Kau ku tinggikan. Mari kita mengagungkan Dia. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita menyanyikan pujian ini dari awal. Tiada taranya, sungguh menakjubkan, Sungguh ajaib untuk dimengerti.
yang ada. Hikmat-Mu Tuhan, Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mengagungkan Engkau, memujiakan kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau boleh memimpin kehidupan kami sampai dengan saat ini ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah saat ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, kami bersyukur karena kami tetap dapat beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami lalui bersama dengan Engkau. Tuhan, kiranya terus memimpin kehidupan kami di tengah-tengah tantangan yang kami hadapi Tuhan. Di tengah-tengah permasalahan yang sedang kami alami Tuhan. Bila Engkau sendiri yang boleh hadir menolong kami, menyertai kami, menguatkan kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh hadir di dalam ibadah kami, di tempat kami masing-masing Tuhan. Kau boleh menyapa kami dengan puji-pujian, menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan hari ini, kami boleh mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan. Yang terus tak henti-hentinya berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kau juga berikan hikmat kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk mereka dapat menanggulangi penyebaran virus ini Tuhan. Berkati untuk proses vaksinasi yang terus dijalankan. Berkati juga ya Tuhan untuk setiap warga negara, setiap masyarakat yang juga terus berjuang menerapkan protokol kesehatan. Biar Tuhan yang terus memberikan mereka kekuatan, kesabaran, menantikan saat di mana kami boleh bebas dari pandemi ini Tuhan. Kami mau bersabar dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk masa-masa liburan sekolah yang sedang berlangsung saat ini Tuhan. Mungkin anak-anak kami sedang menikmati waktu-waktu liburan. Tuhan juga berikan mereka sukacita. Tuhan tetap menjagai mereka ya Tuhan. Biar mereka tetap dapat menikmati waktu libur ini sebelum nantinya mereka akan kembali untuk melanjutkan studi mereka di semester yang baru. Di kelas yang baru, di tingkat yang baru. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa terus menyerahkan untuk jemaat-Mu, jemaat G.I. Kim Tong yang boleh terus setia beribadah mengikut Tuhan. Kau juga boleh memberkati mereka dimanapun mereka berada, khususnya mereka yang sedang berjuang menghadapi tantangan, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan pribadi mereka. Kau juga memberikan terus pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah mereka terus dikuatkan iman mereka untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kau berkati ibadah ini sampai pada akhirnya. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat sekalian, bersyukur kepada Allah karena kita boleh mengenal Dia. Sehingga kita dapat memiliki hikmat dari Allah dan mengalami kasih-Nya. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 6 sampai yang ke-9. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini.
dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, percayalah bahwa Allah sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Mari dengan penuh sukacita kita memuji Dia dan nyatakan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan orang-orang percaya di berbagai tempat, mari kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pribadi yang penuh hikmat. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah waktu kami, supaya dimanapun kami sedang berada, firman-Mu berbicara kepada kami, membukakan kebenaran itu, menanamkan dalam hati kami, juga terlebih memberi pembaharuan dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah Roh Kudus daripada-Mu, yang menolong hamba-Mu dan menolong setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini. Kami bersyukur, kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan saya kutip dari dua bagian firman Tuhan. Pertama dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bagian yang kedua kutipan kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Sampai demikian firman Tuhan, berbahagialah saudara yang mendengar, terlebih melakukannya. Saudaraku yang terkasih, bagaimanakah akan hidup kita pada saat ini? Kita berada di tengah peradaban manusia yang kian maju. Tetapi sayang sekali kemajuan itu nampaknya berbanding terbalik dengan hubungan manusia terhadap Tuhan, juga hubungan manusia dengan sesamanya.
Maksud saya, peradaban yang serba modern bahkan postmodern zaman now ini belum tentu hidup kita baik di hadapan Tuhan, juga belum tentu hidup kita lebih baik di hadapan sesama kita. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang tak kunjung selesai, yang mempercepat akan perubahan itu dan saudara ada di tengah-tengah perubahan itu. Khususnya pada hari ini, kita renungkan bahwa sebetulnya hidup kita seperti domba di tengah kawanan serigala. Kita yang lemah, yang tak berdaya, di tengah sesuatu yang memiliki satu power yang luar biasa, yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita harapkan. Saudaraku, dalam konteks saat ini, kita berada di tengah puncak pandemi dan pada hari kemarin tembus lebih dari 34.000 orang yang terpapar per hari. Banyak orang yang semakin menderita karena efek beruntun, efek domino daripada pandemi itu. Oksigen semakin langka, obat-obat juga semakin langka, dan ketika barang itu makin sedikit jumlahnya, maka harga semakin menjulang tinggi. Dan kita melihat upaya mendapatkan vaksin. Ada beberapa yang malah terpapar karena antrian yang berjubel itu. Maunya mendapatkan kekebalan, tapi ada beberapa yang sayang sekali justru terpapar COVID-19. Saudaraku, efek pandemi ini, efek dominonya, mengarah ke area sosial ekonomi. Kita merasa hidup semakin sukar, mencari sesuap nasi betapa sukarnya pada saat ini. Ada orang-orang yang mengalami kesulitan dalam usaha atau diberhentikan dari pekerjaan. Efek sosial ekonomi dalam konteks Indonesia sangat berpotensi berkembang menjadi efek sosial politik pula, di mana ketidakpuasan terhadap keadaan itu memicu emosi amarah. Saudara-saudaraku yang terkasih, juga menimbulkan efek bagi dunia pendidikan, bukan? Betapa sulit murid-murid berinteraksi secara konkret dengan guru dan dengan teman, di mana interaksi itu tidak bisa tergantikan interaksi langsung dengan Zoom, dengan berbagai media yang lain, karena tidak ada personal touchment. Ditambah berbagai efek lain dari efek pandemi yang kita sebut efek domino ini. Saudaraku, hari ini mari kita melihat suatu anomali. Banyak orang memiliki kepandaian, namun tidak memiliki hikmat. Mengapa, saudara? Sudut pandang kita pada hari ini, kita melihat human value, nilai manusiawi, itu tidaklah pernah sama dengan God's value. Apa itu human value? Human value adalah berasal dari mindset, pola pikir kita. Bagaimana kita mengambil kesimpulan, menganalisa, memutuskan, memiliki kerangka berpikir, menentukan nilai hidup, apa yang berharga, apa yang tidak berharga, apa yang benar, apa yang tidak benar. Semua tersimpan dalam mindset kita yang kita nyatakan dalam pola hidup, di mana kita mengambil keputusan, kita melangkah berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudaraku, human value di tengah zaman yang serba modern ini, di mana Alkitab mengajarkan God is the center of everything. Allah adalah pusat daripada segala sesuatu, tetapi manusia menggesernya menjadi man is the center of everything. Dan disinilah ada suatu pergeseran, area prinsip kebenaran dan area nilai hidup, ketika semua berpusat pada diri manusia itu. Yang Alkitab mengatakan hakikat kita yang tercemar karena dosa. Tidak ada sesuatu pun muncul kebenaran dalam diri kita. Tidak ada sesuatu pun yang muncul sesuatu yang berharga oleh karena buah daripada kecemaran atas dosa itu. Secara singkat, semua yang berpusat pada manusia. Berpalinglah manusia daripada Tuhan dan lebih menyukai akan hal-hal yang memuaskan akan
hati manusia. Akibat yang kita rasakan, apa yang baik di hadapan Allah dianggap buruk menurut manusia. Demikian juga sebaliknya, apa yang buruk di hadapan Allah, manusia berkata justru ini lebih baik. Karena apa? Memuaskan hati saya. Dan apa yang berharga di hadapan Allah, manusia tidak melihat itu sesuatu yang berharga. Manusia menganggapnya itu sampah. Sebaliknya, apa yang tidak ada harganya di hadapan Allah, manusia mengejar, mencari, menghabiskan mayoritas hidupnya untuk sesuatu yang sia-sia di mata Tuhan itu. Saudara-saudara, apa itu hikmat dan apa itu kepandaian? Nampaknya dua kata ini mirip tetapi memiliki pengertian yang ternyata berbeda. Kita coba analisa. Yang pertama, ada orang yang memiliki hikmat, tetapi sedikit kepandaian. Dia memiliki hikmat tetapi memiliki kepandaian yang tidak banyak. Barangkali ini dipresentasikan dalam hidup orang yang sederhana, tetapi mampu memahami dan menikmati makna hidup ini. Dan melihat hari lepas hari kehidupannya di dalam pemeliharaan Tuhan, meskipun dia bukan orang yang pandai. Dalam realitas hidup ini, ada ibu-ibu, mami-mami yang sederhana. Tidak pernah sekolah tinggi tapi berhasil dengan jerih lelahnya mendidik anak-anaknya untuk mengerti arti hidup ini. Ada orang yang memiliki hikmat namun sedikit kepandaian. Yang kedua adalah orang yang tidak memiliki hikmat tetapi ada kepandaian. Alkitab menjelaskan akal hal ini adalah suatu kefasikan hidup. Karena dalam dirinya tidak ada hikmat, tidak ada takut akan Tuhan. Di mana meskipun ada kepandaian, dia mungkin fasih lidah, seorang yang sangat jenius. Tetapi hatinya tidak takut akan Tuhan. Menghasilkan hidup tidak ada hikmat meskipun memiliki kepandaian. Dunia ini penuh dengan segala kefasikan dari buah peradaban manusia yang muaranya hanya berasal dari kepandaian manusia, tetapi tanpa hikmat. Yang ketiga, saudara, tidak ada hikmat, juga tidak ada kepandaian. Alkitab berkata orang yang bebal, tidak pernah peduli apa yang benar, apa yang salah. Dan orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Saudaraku, orang yang keempat, ini orang yang berbahagia. Dia memiliki hikmat, tetapi juga memiliki kepandaian. Hidup yang terintegrasi, hikmat dan kepandaian, sehingga dalam perjalanan hidupnya dia efektif dipakai menjadi seorang pelayan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apakah orang yang keempat ini adalah orang yang sempurna? Oh, sama sekali tidak. Alkitab berbicara tentang kehidupan orang-orang yang dipakainya. Katakanlah itu Abraham, dengan segala kelebihan yang dia miliki, kesabaran yang dia punya. Alkitab berbicara apa adanya kehidupan Abraham, termasuk cacat celah kegagalan Abraham. Tetapi Alkitab mencatat, meskipun Abraham penuh kekurangan, kelemahan, di dalam anugerah Tuhan dia memiliki hikmat dan kepandaian itu, yang membuat dirinya melaju-maju menjalani hidup ini, dan sejarah kehidupannya tercatat sebagai salah satu tokoh iman. Kita katakan itu kan Abraham, bapak orang beriman, orang yang penting. Tetapi catatan Alkitab orang yang memiliki hikmat dan kepandaian. Bukan hanya orang-orang yang hebat seperti Abraham, Musa, Daud, Salomo. Ada orang-orang yang biasa yang tidak banyak dituliskan. Dan anehnya dalam salah satu kesaksian penulis kitab Ibrani, dalam Ibrani pasal 11 tentang tokoh-tokoh iman, dicatat seorang yang bernama Rahab. Siapakah Rahab? Dia tidak punya kepandaian yang banyak.
Dia seorang yang maafkan hidupnya memiliki masa lalu yang kelam. Hidup dalam perjinahan setiap hari dari hari-hari kehidupannya. Alkitab jelas mencatat dia seorang perempuan sundal. Seorang pelacur, seorang yang tidak memiliki status sosial yang baik. Tetapi ketika dia mendengar anugerah Tuhan, tentang Allah yang memberikan kasih dan pengampunan, maka dia berubah hidupnya dan dia menolong dua pengintai itu untuk meloloskan diri. Alkitab tidak bicara banyak tentang orang ini. Tetapi tidak ada orang yang kecil di mata Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa memberikan dia hikmat dan kepandaian dalam kapasitasnya. Sehingga penulis kitab Ibrani mencatat hidup yang efektif di dalam suatu sejarah kerajaan Allah yang dinyatakan kepada kita semua. Saudaraku, apa panggilan Tuhan kepada kita pada hari ini? Marilah saudara kita memiliki hidup dengan arah yang benar. Arah yang benar bagaimana? Menurut Tuhan. Simple ajaran Tuhan Yesus hari ini. Mari kita menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apakah yang dimaksud dengan kalimat menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Tentu kita melihat kata dan yang dipakai adalah dua aspek terintegrasi yang menyatu. Bukan kita hanya cerdik seperti ular, maka kita akan menjadi orang kalau cerdik seperti ular dan tidak memiliki ketulusan. Menjadi orang yang sangat berbahaya dan mematikan orang sekitarnya, bukan? Demikian juga kalau kita hanya tulus seperti merpati, tetapi tidak memiliki kecerdikan, maka kita akan menjadi orang yang sama sekali tidak memiliki dinamika, meskipun kata orang banyak kita orang baik. Alkitab mengajarkan melalui perkataan Tuhan Yesus Kristus, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dua aspek yang menyatu, yang digambarkan dari metafora ular binatang yang buas, yang dipakai sebagai suatu simbol yang mematikan. Dan ada suatu kontras metafora perumpamaan ini, sisi aspek yang kedua adalah tulus seperti merpati, binatang yang jinak, yang sering dipakai suatu simbol ketulusan dan kedamaian. Saudara-saudaraku, apakah maksudnya? Ternyata bagian ini mengajak saudara dan saya untuk kita memiliki hikmat. Karena hikmat adalah buah dari pengenalan kita pribadi dengan Tuhan. Orang yang memiliki pengenalan pribadi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah dilahirkan kembali, yang mengalami akan hadirat Tuhan di dalam kehidupannya, maka dia akan memiliki hikmat, yaitu buah pengenalan akan Tuhan, untuk dia memiliki suatu integrasi antara kepandaian dan ketulusan. Sehingga orang yang sudah diperbarui oleh Tuhan, ketika berpikir, ketika menilai, ketika bertindak, maka bukannya aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dia bertindak, menilai, mengambil keputusan berdasarkan apa yang Tuhan suka. Maka orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan, buah daripada hikmat itu, ada kasih, ada pengampunan, ada suatu motivasi yang menggebu-gebu, di mana apa kelebihan yang dia punya bukan untuk dirinya lagi, tetapi bagaimana titipan yang bernilai itu menjadi berkat dan nama Tuhan itu dipermuliakan. Saudaraku, pada pagi ini secara singkat kita renungkan apa yang menjadi langkah konkret di dalam konteks zaman hari ini. Saya mengambil suatu akronim singkatan ABCDE sebagai langkah konkret kita. A-nya itu adalah aktif. Aktif itu maksudnya apa, saudara? Aktif itu adalah tidak pasif.
Tidak pasif itu artinya apa? Artinya adalah aktif. Saudara-saudara, mari kita ikuti perkembangan zaman. Jangan pola pikir kita itu seperti zaman bumi dikatakan masih datar. Ada banyak hal yang harus kita update, khususnya situasi terkini seputar masalah pandemi dengan berbagai efek pandemi ini. Sehingga kita mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi tidak cukup hanya aktif. Sisi yang kedua adalah B, yaitu balance. Kita harus seimbang. Seimbang bagaimana? Kita berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan menjadi pelaku firman dalam konteks zaman yang sangat berat ini. Sungguh tidak gampang. Bagaimana menjadi berkat di tengah situasi yang seperti ini? Bagaimana kita menerapkan apa yang Kristus ajarkan? Jikalau engkau punya 2 baju, engkau melihat satu saudaramu yang tidak punya baju itu, berikan yang satu itu. Kita melihat saudara-saudara kita yang berkekurangan. Kita melihat saudara-saudara kita yang kesulitan dalam menghadapi kehidupan ini. Apakah kita memiliki balance dari apa yang kita sebut aktivitas kita dengan balance dengan sudut pandang firman Tuhan untuk kita menjadi pelaku firman? Sisi yang C adalah komunikatif. Komunikatif bagaimana? Mari kita memberikan informasi, sumber yang benar, sumber yang membangun optimis. Melihat tantangan itu di balik tantangan bagaimana peluang yang muncul. Sehingga orang-orang yang berkomunikasi dengan kita bukan menjadi letih lesu dan lemah semangatnya. Saudaraku, oleh sebab itu, jangan kita ikutan menebar, apalagi kita merancang suatu berita yang tak jelas juntrungnya, yang kita sebut dengan hoax, yang tidak pernah membangun, yang hanya menebar pesimisme, menebar kefrustasian menghadapi hidup ini. Dan kita perlu optimis oleh karena apa? Karena Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan kita, dalam sehari lepas sehari yang kita jalani di masa pandemi yang tidak gampang ini. Kita perlu mengkomunikasikan bagaimana kita kuat. Bukan karena kita bermegah, kita hebat. Tapi bagaimana Tuhan membuka jalan, melangkah demi selangkah untuk menyongsong hari-hari kita yang tidak gampang ini. Sisi yang D, saudaraku, adalah dinamik. Dinamik itu artinya bergerak secara dinamis. Dengan menunjukkan perkembangan sebagai suatu gereja yang hadir di tengah masyarakat. Sebagai suatu gereja yang betul-betul hadir menjadi berkat, saudara. Saudara-saudara, dinamika kita bergereja sebagai orang Kristen bukanlah sekedar dinamika yang sifatnya vertikal. Kita membangun ibadah dengan berbagai hal yang kita sebut kita sedang memuliakan nama Tuhan. Tetapi nampaknya bukan hanya di situ. Gereja dipanggil untuk hadir di tengah kemajemukan, di tengah berbagai pergumulan zaman ini. Sehingga gereja menjadi tumbuh kembang, menjadi suatu dinamika yang ikut memberikan warna yang baik di tengah geliat kita untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Sisi yang kelima adalah sisi E, yaitu evangelical. Kabarkan berita Injil itu. Bukan lewat mulut bibir saja, tapi lewat bukti nyata bahwa saudara dan saya menjadi berkat dimanapun orang mengenal kita. Dengan orang yang berbeda pandangan, dengan orang-orang yang berbeda barangkali pendapatnya. Tetapi kehadiran saudara dan saya sebagai orang yang memiliki hikmat itu, memberikan kesejukan, memberikan keteduhan, membangun optimisme, dan itulah berita baik. Dan yang terutama, mengajak mereka menemukan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Hari ini dari perenungan pagi kita, apa yang dapat kita simpulkan?
Yang pertama, saudara, hikmat itu mendahului kepandaian. Karena hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, jika kita kekurangan hikmat, mohon hikmat daripada Tuhan, sehingga kita mampu melihat arah dan nilai hidup ini. Kita tidak kehilangan arah, kita tidak salah arah, tapi kita punya the right direction. Oleh karena apa? Arah yang benar itu muncul sebagai buah kita sebagai orang yang memiliki hikmat, yang adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara, kesimpulan kita, menjadi pelaku firman sesuai dengan konteks zaman ini sungguh tidak gampang. Diumpamakan saudara dan saya seperti domba di tengah kawanan serigala yang siap memangsa habis hidup kita. Tetapi disitulah Allah mengutus, menempatkan saudara dan saya di tengah zaman yang melawan arus. Di tengah banyak orang yang berkata tidak ada apa-apa kita melakukan hal-hal yang salah. Tetapi orang benar berkata tidak untuk sesuatu yang jahat. Allah menghendaki agar kita semua efektif melakukan kehendaknya. Pada konteks zaman yang berkembang, tantangan yang makin berat, kesempatan yang semakin singkat. Yesus berkata kepada saudara dan saya, lihatlah, aku mengutus engkau seperti seekor domba ke tengah serigala. Maukah saudara? Mari kita hadapi hidup ini berasal dari hikmat yang daripada Tuhan itu. Sehingga dengan tenang kita menjalani hidup kita. Kita merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal di tengah berbagai kemelut yang tidak gampang ini. Kita diberikan kemampuan mengurai benang kusut itu satu persatu dengan kesabaran, ketekunan, ketelatenan, agar masalah itu menemukan solusi yang terbaik. Sudahkah saudara menjadi orang yang berhikmat? Ingatlah saudara, jikalau engkau kurang hikmat, mintalah kepada Dia yang memberikan hikmat itu, yaitu Allah Tuhan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang tidak pernah menolak apapun juga keadaan kita ketika kita datang kepadanya. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan singkat ini. Dengan jujur kami mengaku di hadapan-Mu jikalau kami tidak memiliki hikmat. Mari ya Tuhan, berikan belas kasihan-Mu, sehingga kami Engkau anugerahkan hikmat itu. Sehingga kami mampu mengambil keputusan, mampu bertahan di tengah kesulitan hidup yang sedang kami pikul, dan mampu menemukan solusi jalan keluar. Kami yakin Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu di saat-saat yang berat ini, untuk kami menyusuri jalan-Mu, menyongsong hari esok kami. Berkatilah setiap kami dimanapun kami berada, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, mari kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita mengandalkan Dia, dan mari kita senantiasa memuliakan Dia. Jadilah visiku, Raja hatiku, Engkau saja Tuhan yang ku rindu. Siang malam yang ku pikirkan, terjaga terlelap Kau terang hidupku. Jadilah hikmat. Jadilah hikmatku, Kau kebenaranku, Kau
sertaku. Kaulah Bapa-Ku dan Ku anak-Mu. Kau di dalamku menjadi satu. Mari kita mengiring Tuhan seumur hidup kita. Kita memuliakan Dia. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Tetaplah memakai masker dimanapun Anda berada, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas Anda. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita boleh memberikan persembahan kepada Tuhan lewat media yang tersedia dan yang ada di layar kita. Kepada saudara yang telah memberikan atau belum memberikan, mari kita berdoa menaikkan persembahan kita, sekaligus kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengajar kami mengerti apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh memberikan sebagian dari yang kami punya untuk mendukung pekerjaan-Mu, untuk mendukung supaya gereja menjadi berkat di tengah masyarakat majemuk ini. Berkatilah tangan kami yang telah memberi, dan berkati pula orang-orang yang belum sempat memberikan pada hari ini, supaya kami belajar untuk melihat kepemilikan yang Kau berikan ini, tidak dengan dasar ketamakan, tapi dengan dasar ungkapan syukur, sehingga persembahan kami Engkau terima di hadirat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan, kasih sayang Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan pimpinan Roh Kudus Tuhan menyertai saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan.